Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas 4 PRC. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori budaya organisasi untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Nah, dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih suatu tujuan serta kekuasaan. Nah, menurut Pachowski dan Trujillo, budaya adalah cara hidup dalam organisasi. Termasuk ke dalam budaya organisasi adalah iklim atau atmosfer, emosi, dan psikologis yang mencakup moral, sikap, dan tingkat produktivitas karyawan ataupun anggota organisasi yang bersangkutan. Nah, budaya organisasi juga mencakup seluruh simbol yang ada di tindakan, rutinitas, percakapan, dan lainnya. Makna dan pengertian budaya organisasi dicapai melalui interaksi antara pimpinan, manajemen, dan karyawan. Nah, adapun pengertian budaya organisasi merupakan terjemahan dari organisasi kultur yang didefinisikan dalam berbagai pengertian. Pengertian beberapa definisi budaya organisasi dikemukakan oleh para ahli, yang yaitu menurut Robin, budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Nah, sistem makna bersama ini bila diamati. Nah, adapun jaring laba-laba, menurut Pachowski dan Trujillo mengadopsi pendekatan simbolik atau interpretatif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz ke dalam model teori budaya organisasi. Menurut Geertz, manusia adalah hewan yang tergantung pada jaring kepentingan. Manusia membuat sendiri jaringannya sebagaimana laba-laba membangun sendiri sarangnya. Budaya organisasi adalah perumpamaan laba-laba yang membuat sarang berupa jaring dengan desain atau bentuk yang rumit, dan setiap jaring tersebut tidak sama dengan yang lainnya. Nah, menurut sebagai anggota organisasi adalah seperti laba-laba yang tergantung pada jaring yang mereka ciptakan melalui pekerjaan mereka. Nah, budaya organisasi terdiri atau simbol-simbol yang masing-masing simbol memiliki makna yang unik, cerita-cerita ataupun pengalaman yang disampaikan. Berbagai kegiatan acara upacara adalah bagian dari budaya organisasi. Nah, teori ini menekankan pada cara-cara manusia mengonstruksikan suatu realitas organisasi. Nah, sebagai suatu studi mengenai gaya hidup organisasi, pendekatan budaya organisasi terlihat pada makna dan nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nah, budaya organisasi meneliti pada cara-cara individu, anggota organisasi menggunakan berbagai cerita, ritual, simbol, dan kegiatan lainnya untuk menghasilkan kembali seperangkat pengertian tersebut. John Farmanen dan Stephen Barley mengungkapkan adanya 4 wilayah dan domain budaya organisasi, yaitu adalah adapun yang pertama, konteks ekologis, dunia fisik, lokasi, waktu, sejarah, dan konteks sosial di mana organisasi itu bekerja. Nah, yang kedua, interaksi diferensial, yaitu domain budaya organisasi terdiri atas jaringan. Yang ketiga, pemahaman bersama, cara bersama dalam menafsirkan pesan yang merupakan isi ataupun konten dari budaya yang terdiri atas gagasan, nilai, standar, kebaikan, ideal, ataupun kebiasaan. Yang keempat, domain individu, yaitu terdiri atas tindakan, kebiasaan para individu. Nah, menurut Richard Wers mengemukakan 3 asumsi dasar yang memandu gagasan Pachowski dan Trujillo dalam mengemukakan
dalam mengembangkan teori budaya organisasi. Nah, yang pertama, anggota menciptakan dan memelihara rasa bersama realitas organisasi. Nah, inti dari asumsi ini adalah adanya nilai-nilai organisasi. Nilai merupakan standar ataupun patokan dan prinsip dalam suatu budaya yang memiliki nilai intrinsik terhadap budaya yang bersangkutan. Nilai berfungsi memberitahu anggota organisasi mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting. Nah, yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol berperan penting. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa realitas dan budaya satu organisasi juga ditentukan sebagai oleh simbol yang merupakan representasi makna simbol mencakup organisasi verbal dan non-verbal. Nah, simbol dapat menggunakan bentuk slogan yang memiliki makna. Seberapa jauh simbol atau slogan menjadi efektif tergantung tidak hanya pada media, tetapi juga pada bagaimana cara perusahaan memperlakukan slogan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, berbagai organisasi memiliki budaya yang berbeda. Asumsi ini berkenan dengan perbedaan budaya yang satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi adalah suatu yang dibuat melalui interaksi setiap hari di dalam organisasi. Tidak saja interaksi yang terkait dengan tugas ataupun pekerjaan yang dilakukan anggota. Organisasi juga interaksi yang terkait dengan seluruh jenis komunikasi, baik yang dilakukan di dalam maupun formal maupun non-formal. Pacanovski dan Donald Trujillo, jaring-jaring budaya organisasi tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui berbagai kegiatan komunikasi. Manusia sebagai anggota organisasi adalah seperti laba-laba yang tergantung pada jaring yang mereka ciptakan. Melalui pekerjaan mereka, karyawan dan para manajer secara bersama-sama membuat jaring dalam organisasi perusahaan mereka yang mereka bangun. Nah, adapun pertunjukan komunikasi. Pacanovski dan Trujillo menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan pertunjukan komunikasi tertentu yang menghasilkan budaya organisasi yang bersifat unik bagi setiap organisasi yang bersangkutan. Menurutnya, pertunjukannya adalah sejumlah tindakan dengan yang mana anggota organisasi membentuk dan menunjukkan budaya mereka kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Nah, kata pertunjukan ataupun panggung sandiwara merupakan kiasan ataupun metafor yang menunjukkan proses simbolik dalam memahami perilaku manusia dalam organisasi. Kehidupan organisasi adalah seperti pertunjukan panggung sandiwara. Nah, pertunjukan membawa arti penting ataupun makna dari bentuk-bentuk struktural seperti simbol, cerita, perumpamaan, dan ideologi ataupun peristiwa yang menjadi ada. Pacanovski dan Trujillo mengemukakan 4 karakteristik dari pertunjukan komunikasi. Yang pertama bersifat lebih kepada dialog. Pertunjukan komunikasi merupakan tindakan sosial. Nah, yang kedua bersifat kontekstual, selalu melekat dan dalam bingkai kegiatan yang lebih besar pertunjukannya ataupun mencerminkan, menggambarkan konteks dan menghasilkan konteks. Terdiri atas babak ataupun episode. Pertunjukan merupakan peristiwa yang memiliki awal dan akhir para pemain dan mengenali setiap episode yang membedakannya. Nah, adapun improvisasi yang berarti fleksibel dalam hal bagaimana episode komunikasi dimainkan. Nah, yang pertama adalah ritual. Ritual itu terbagi menjadi 4. Yang pertama personal, kerja, sosial, organisasi. Nah, yang kedua passion.
Nah, yang ketiga adalah sosial, yang keempat politik organisasi, yang kelima enkulturasi. Adapun karakteristik ataupun sifat organisasi yang paling menonjol adalah adanya perubahan yang terus-menerus pada diri organisasi. Di setiap perubahannya seringkali ditandai dengan kegairahan dan antusiasme dari para anggotanya. Namun, seringkali perubahan disertai dengan perasaan cemas, ketidakpastian, frustasi, dan ketidakpercayaan. Nah, dalam sebuah organisasi, tidak sekedar objek penelitian, organisasi adalah kegiatan atau yang berusaha untuk manusia. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki organisasi. Budaya organisasi menurut P.T. Siti Amnui adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah adaptasi eksternal dan masalah internal. Sedangkan menurut Peter, dalam buku Robert Behavior in Education, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh sekelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagaimana cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah yang terkait. Nah, budaya organisasi merupakan kristalisasi filosofi yang proses pentingnya terbentuknya budaya organisasi. Budaya yang kuat ataupun dominan, budaya yang kuat adalah budaya organisasi yang ideal yang berdampak besar pada perilaku dan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang kuat adalah budaya yang dipegang semakin intensif, berdasar yang kukuh, dan semakin luas yang dianut, disosialisasikan dan diwariskan, dan akhirnya berpengaruh kuat terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Contoh-contoh budaya organisasi: kerapian administrasi. Budaya organisasi dalam hal kerayaan ataupun administrasi merupakan yang harus dihidupkan dalam sebuah organisasi, baik itu surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, barang yang masuk, dan sebagainya yang membantu dalam kinerja organisasi. Hal ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan akan kinerja dalam perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang kinerja, mungkin para anggota ataupun karyawan dalam perusahaan tersebut akan kebingungan mana yang dijalankan dan mana yang tidak. Contoh-contoh budaya organisasi yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah merupakan budaya organisasi yang melekat dimanapun berada. Dimanapun, disiplin merupakan karakter dari orang-orang yang sukses yang dapat menghargai waktu. Kemudian inovasi. Budaya organisasi biasanya akan mendorong anggota tim untuk melahirkan suatu ide-ide yang kreatif, yang baru, dan untuk tujuan organisasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada perkataan dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.